وذو وفاء إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة آبائه وأمه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى كل ما شهد كل التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله خير وعلى بهذا الكتاب والذي وعلى كل تجارة تعالى الفاتحة. Wali-wali Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun min hadza faslun. Faslun furudul wudu'i sitatun. Pasal anu salajengna nyaeta ngajelaskeun kana sababaraha hukumna susuci nyaeta wudu. Wudu nu ngaran wudu KBG kapan jama salat, daek salat berarti bisa wudu. Lamun pernah salat berarti pernah wudu. Jadi hukum awal nama wudu teh sunnah. Tapi lantaran urang pati-pati wudu teh rek ngalakonan perkara wajib nyatana salat lima waktu. Berarti hukum wudu nu tadina sunnah karena rek melakukan perkara wajib maka hukumnya jadi wajib. Ayeuna mah urang geus bisa ieu wudu. Tapi aya sababaraha poin artina ngabuka coba kana kita supaya kahiji urang ngalakonan geus biasa, kadua nu terpenting nyaeta adalah nyaho kana ilmu. Sabab al ilmu imamul amal. Jadi yang dinamakan pengetahuan, yang dinamakan ilmu itu adalah pemimpinnya daripada pekerjaan. Makanya nggak salah kalau misalkan ada yang bilang atau yang sering kita dengar itu apa ungkapan daripada Pak Gubernur Ahok, kalau bodoh ya diam, kalau yang pintar harus berani ngajar, kalau yang bodoh ya diam harus mau diatur. Itu betul. Pada dasarnya kaidahnya adalah al ilmu imamul. Jadi sebelum kita mengerjakan itu harus tahu ilmunya terlebih dahulu. Nah itu benar, itu baru benar kayak gitu. Ya. Dan memang satu keharusan, satu kewajiban bagi orang kabehan selaku orang-orang yang beriman dalam Islam, yaitu wajib fardu ain untuk kita semua, yaitu belajar. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ila dibibiti dari kandungan sampai menuju ke liang lahat, berarti sampai paeh kudu ngaji baik, ngaji belajar baik, belajar terus belajar.
Sampai satu waktu itu ada satu ulama ketika beliau hendak meninggal, hendak dicabut nyawanya. Beliau itu kalau sekarang lamun apa kiai lah. Santrinya jeluk. Akhirnya karena merasa menceketi asana geus wayahna usiana geus unggul. Geus deukeut kan ari kiai mah biasanya bisa nyaho orang baiknya ilaha bisa. Biasanya orang nyaho ari kiai mah wafatna poe irahannya. Seperti doanya di zaman akhir berarti Kiai Haji Maimun Zubair itu Bang. Anu sering kita kenal dengan sebutan nama Mbah Mun. Mbah Maimun itu sebelum wafat keur memeh Allah keur memeh pangkat ibadah haji teh di mana awalnya senang kasih senang. Jadi cari anak itu senang merek mangkat haji. Ayeuna geus anjur di tanah suci, geus anjur di Mekah, ayeuna nya tambah mengubah cenah rek sabaraha di dia paling ke sampai poe Salasa. Ditanya ke poe Kamis berarti kan Salasa berapa itu paling 5 poe deui lah. Oh ternyata 5 poe itu maksudnya mau wafat hari Selasa. Memang itu mengges salah satu doa yang dikabulkan Kiai Maimun juga cek bahayanya teh lamun urang wafat maut hayangnya poe Salasa. Sebab aya jama paeh poe Salasa teh dijulukna jama ahli ilmu jama paling teh. Pote kiai aya urang mah terpengaruh ieu poe Salasa poe Senin barang pokona dasar bae. Sepatu paeh itu masalah paeh. Anu poe Sabtu cenah paehna kumaha paehna mamawa. Ayeuna kok ngarti. Tapi cirina lamun jalma paeh poe Salasa berarti termasuk dari golongan ulama kote anu kiai. Lamun kiai pawatna poe Jumat berarti eta termasuk min auliyaillah, golongan daripada wali-wali Gusti. Eta intina mesti. Lamun kiai berarti satu tanya. Itu ya. Jadi tuntutan pikeun urang kabeh mencari ilmu minal mahdi. Nah pelajaran pentingnya yaitu kiai sebelum wafatnya yaitu ngagegero ka santri nawae santri ka dieu ka imah. Ayeuna kiai coba aing pangmagahankeun cara wudu bener. Padahal santri lagi mengajar kiai. Tapi cek kiai ka dieu urang pangajarkeun wudu bener. Otomatis sudah di santri ditanya bos itu kaget loh. Jadi malah nanyakan ke orang, kiai pan orangnya belajar ya. Akhirnya dijawab ke kiai bahwasana ieu teh ejengan menunjukkan kalau memeh urang ogoh ge urang masih belajar berwudu dengan cara minta petunjuk ka budak santri nanti. Itu bukti tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal belajar. Nah ayeuna anjukan apa? Pati-pati urang ngalakonan bisa, tapi leuwih afdol deui lamun urang ngarti kana ilmu. Jadi faslun furudul wudu'i sittatun. Al awalu ari nuka hiji niat nyata niat nuka hiji wudu teh carana make fardu nuka hiji nah coba nanya orang nanya eta lamun erek wudu teh kira-kira
kira-kira KPH kira-kira mengubah dan adalah apa niatnya itu nu dilakukan pun dilakukan anu dilakukan mengubah dan adalah apa niatnya lah baru nolak mengubah jadi lamun kudu diperinci ya diperinci detail teu saya teu bisa kudu niat heula sementara prakteknya itu kan ketika kita membasuh berarti lu kahiji mubah heula terus saya nanya jadi teu niat heula nomor kahiji itu dewe mubah heula eta kan can asupana rangkaian itu sifatnya sunnah sebelum wudu orang kudu mubah heula itu hukumnya sunnah mubah heula namanya dina buku-buku diubah itu sunnah walaupun hakikatnya hari ngaran wudu teh membersihkan dohiriyah dan batiniyah seperti misalkan barubar ngubus kapalan di Tarato itu ada tatoan bisa juga itu kumaha besar tanpa insya Allah sah ya itu bahasanya ngahadangan pori-pori begitu ngahadangan pori-pori karena tapi itu kita dihadangan pori-pori insya Allah ya. Batinnya itu maksudnya bukan berarti cair selesai masuk karena pori-pori kalau itu lain maksudnya batinnya secara syariat agama itu di samping dohiriyahnya dibasuh kucai itu batinnya lagi dibasuh kucai nyata hati kamu siapa bari orang ngelakukan ibadah amal soleh teh itu berarti obat bikin hati ya kapan orang ngelakukan kehadiran noben ajaran Islam itu bagaikan obat untuk hati ataupun asupan rohani lah makanan rohani lamun urang jasad butuh karena gorengan butuh karena tahu butuh karena salak berarti urang rohaniahnya butuh karena sholat istighosah bayar zakat beli kuota bayar zakat gitu bayar zakat terus puasa jalan eta berarti hakana ruhani jadi kudu saimbang lah lamun awak orang biakanan ruhani itu ulah sauku rohanian jasmani namanya dia akan diberi madang detik madang detik ngobrol gitu. Tapi ibadah itu dah. Eta jadi yang pertama luka hiji adalah niat menurut pandangan jamaah Islami istimewa Pak. Kabehan istimewa. Misalkan orang boga niat erek ngalakonan perkara hade niat erek sambayang kali-kali itu sambayang ini kali-kali itu sambayang itu kesubahan pahala orang niat hade sambayang menang pahala hati tapi lamun ngalakonan sholat itu malah lebih berarti ke pahala berlipat ya begitu pula sebaliknya lamun orang boga niat goreng katakan niat teknologi orang niat nolong kali-kali tertulis nolong, nah apakah itu ditulis dosa? Tidak, itu ditulis dosa ini. Jadi niatul mukmin khairun min amalihi, niat najama iman itu lebih bagus daripada pekerjaannya dalam konteks anu lain perkara wajib. Kalau sholat, misalkan niat erek sholat, tapi tertulis sholatnya yang ya harusnya sholat juga karena sholat itu wajib. Tapi lamun niat seperti menolong orang itu kan bagian dari kemanusiaan orang niat hadir lagi tapi itu dilakukan dengan pegawai harus menang enaknya itu dari jamaah Islam niat itu istimewa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Berarti kalau karena pelajaran Arba'in Nawawi segala sesuatu itu kudu dilandasi. Jadi seperti kita
ini perlu diluruskan, datang dari rumah hadir nawaituna satu istighosah, muka dua tolabul mencari ilmu. Nawaituna itu perkara ke orang arti atau untuk itu urusan hadir, urusan belakang, urusan nomor terakhir lah. Yang penting orang nawaituna tolabul ini. Karena nu diwajibkan itu nangan ilmu tapi pinter itu itu wajib, nu wajib nangan. Ai pinter mah dasarna aya bagian masing-masing lah. Anu ngaji bolak-balik belet mah belet bae. Belet tah asup-asup. Suruh ngapalkeun bolak-balik dedel mah tah asup-asup. Tapi itu geus menggugurkan kewajiban kita itu wajib jangan di situ catatannya. Makanya iya kadang kurang aneh gitu, aneh ketika melihat orang-orang pesantren deh. Tadi ngalaman di pesantren ya, kalau si Dinding kan di sini, si Dinding saya terus main itu banyak kayak aneh nak uang itu di pesantren misalkan 7 tahun 10 tahun itu di pesantren katakan mungkin Bareto pernah memahami satu ilmu atau mungkin terpaham sama sekali atau mungkin berlalu begitu saja. Allah menyangkut ketika ilmu video Allah, ilmu alat Allah, tapi cahaya nur cahaya keislaman, cahaya pesantren itu biasanya tetap ada, sehingga paling mantap diajak anak kehadiran itu gampang. Orang lamun pernah cicing di pondok paling mantap diajak kehadiran. Ada juga sebaliknya, gus pesantren kedengek lulus, kali itu lulus, di imah tutup, tidak ayah. Tapi lehel keneh ngaleketek zaman udah hari itu tak gampang keneh artinya ngarahkan zaman tadi pernah di pesantren walaupun balik ke imah batu diarahkan diingat-ingat tentang masalahnya itu masih lebih gampang larinya intibatan belum pernah satu sekali. Kalau ayat zaman itu pernah pesantren tadi tetapi kok getol urusan ibadah, nah itu berarti lah biasanya hidayah, insya Allah itu yang bilang insya Allah pernah hidayah. Karena beragam Pak zaman lagi komo lamun melihat kondisi masyarakatnya beragam zamannya. Kadang-kadang hari kana istighosah semangat. Bangsa ziarah semangat. Diajak ziarah hari pagi maka walaupun niat nama jauh ulin hayang nama niat nama wisata lain sejak dengan jarahnya itu kan keunikan daripada agama Islam itu sendiri unik ongkoh datang ke tempat yang seharusnya kita berdoa bersimpuh ke Gusti Allah kalah baru ada harum itu banyak. Itu macam-macam kriterianya. Tapi pati-pati itu KBG umat Muhammad geus daek datang baik ke tempat Duharade langkung saya daripada kita pernah datang sama sekali di sana udah gitu ya. Jadi artinya orang berhak sebagai kita misalnya orang bayi berusia datang ziarah ternyata marun gitu bisa bisa orang ponis orang itu berangkat rame-rame ziarah walaupun niatnya beda-beda. Karena lamun orang di atas sejen, misalnya orang datang hadir baru akhir mas, niatnya kahiji kita lihatnya ada mulia, tapi kan cuma budak awalnya bukan yang baik ayam kacantol sukan jadikan pemajikan misalnya. Eta itu dia pasti lamun dia tadang gitu. Bosaha di antara budak wae dia bosian bosiki. Ini aya ke dalam bosian di sini dia taruh bae rek nyangan jodoh misalnya. Ini kalau garin aya. Ini kalau garin aya beneran dah. Kalau garin aya.
Lamun orang ngaji itu niatnya jangan dikam supaya dinikah bisa jadi ayo bisa jadi karena pekerjaan itu didasari tergantung niat. Berarti imro'atin lamun niatna hayang budak awewe berarti niatnya adalah dunia. Terus cukup benar sakitu dunia bae sia. Iki dosian menang dunia bika kata-kata manohara kata-kata wanita. Karena niatnya dunia menang bika selesai. Tapi lamun orang niatnya akhirat menang akhirat pemajikan ya pemajikan menang akhiratnya menang ilmunya. Tapi hari dia di kamar di kawasan terbuat menang ini itu penting bikang gaya ini bikang niatnya gitu. Jadi keistimewaannya beda ketika kita mendahulukan urusan ukhrawiyah dunia pun dapat. Kalau kita urusannya dunia baik, ukhrawiyahnya mesti kemenangan. Ya, syukur-syukur salilana orang urusannya ukhrawi, baik akhirat, baik dunia manusia gampang memang kayak dunia boga merang boga yang itu. Dan memang ditakdirkan seperti itu. Ya, misalnya kita sedikit gambaran terkait ini. Nuka hiji fardu nawudu pertama adalah di mana niat teh letakna yaitu ketika membasuh. Anu kadua ghuslul wajhi. Anu kadua nyaeta ngubah ya. Tadi pan saya kurang ditanya, kira-kira lamun wudu naon heula? Ngubah. Terus ternyata rukun yang pertama itu adalah niat, rukun yang kedua adalah ngubah banget. Tapi geuning dina praktekna niat teh aya dina ngubah. Sebenarnya ngubah hiji ngubah banget apa niatnya? Gitu. Kenapa kok niat tetap diarana nomor hiji? Karena niat itu muktaronan bil syai', muktaronan bil fi'li. Atau niat itu dibarengi dengan pekerjaan niat anu ubah. Takapan ubah banget. Kadang bisa yang tengah yang ubah banget. Misalkan blak itu ya. Nawaitu subut bari ngomong hate niat kaula wudu ngalengitkeun hadas leutik fardu karena Allah. Subutna ngomong nawaitu. Ya dalam niat pun kan ada perbedaan. Ayo urang biasana nawaitu subut ngomong hate ngerentek. Leungeun ngalakonan umbah boleh. Kadang ada sebagian anu mengartikan niat itu tidak usah didasari dengan ucapan. Lamun urang sambayang geus kari datang, Allahu Akbar. Misalkan lohor Allahu Akbar itu usolli manggot berikhlahan itu. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu bisa urang kitu lah dituturkeun Pak eta. Bisi dipagahan anu magahan kitu ulah geus urang mah nawaitu usolli berarti salatnya wong kudut subuhna jam ada 2 kali Jumatana jam NU bisa terpede ya. Kapan Jumatan anu masjid ada sekali hari cenah aya nu dua mah pindah bae di dua ada wawan teh mah yang geus Muhammadiyah kae Muhammadiyah mah kan tapi urang keur ngora mah eta kadang betah dengan sensasi. Misalnya yang masih Wahab bacakanlah masuk sampai yang Masjid LDI masuk sampai yang kita sampai orang dibersihan pandilah itu lain jam LDI. Kadang-kadang Kristen poe Minggu ngajakanlah ke gereja lah, kuliah ke gereja. Ya, semuanya tapi bukan berarti saya mengikuti pekerjaan orang kafir. Pada dasarnya jangan upload. Sampai itu mah ya upload aja. Ya di Jawa Timur itu walaupun banyak pesantren besar, tapi gereja terbanyak di Indonesia itu Jawa Timur. Jangan salah. Surabaya, amat Surabaya.
Kediri pun banyak, Kediri. Padahal itu tidak pesantren besar, Lengkuyang. Tapi gerejanya kan luar biasa. Tuh yang pertama niat, kemudian kedua yaitu membasuh wajah. Terus nukatilu ghuslul yadain. Anu katilu ngubah dua lengan ilal mirfaqain, ma'al mirfaqain sampai kana sikut dua. Lamun jam menunggu sikuan kumaha? Begitu aya pertanyaan, ayo jam menunggu sikuan sih kumaha? Ya kira-kira baiklah. Kira-kira jaman jangkung 160 meter ukuran lengan seberapa panjang, tinggal dikira-kira sampai sikut berapa. Sampai sikut seberapa. Di lengan harus sampai ke sikut. Ngabasuh banget itu batasannya dari akhir tumbuhnya rambut. Berarti orang sakitnya ada sakit sampai janggut, sampai kadia sampai kadia. Itu berarti awal cara membasuh muka yang benar. Kita caranya. Terus ngabasuh lengan berarti sampai sikut. Kita rukunan. Terus rukun keempat arabiu masyusain minaroksi, ngubah sirah buuk maksudnya. Ngubah buuk mah diharap kajen, di tukang kajen, di pinggir kajen, di penting buuk. Ya. Di penting buuk. Kadang-kadang tok langsung kena itu kajen. Di bujur langsung kajen. Saletik yang penting itu bagian dari rambut. Itu rukun nomor 4. Kemudian rukun nomor 5 ghuslul rijlaini, yaitu ngubah dua suku sampai ke mata kaki. Tapi semuanya agar kita itu lebih berhati-hati, lamun ngubah lengan berarti kudu ngalihan sikut sakit lah, hati itu geus hati-hati berarti otomatis sah ya. Lamun ngubah bau plus tipis kajinu plus sakit lah itu hati-hati. Lamun ngubah suku berarti sah kengkeongan di atas mata kaki itu yang lebih hati-hati, geus otomatis sah itu. Lamun saluran kengkeongan otomatis. Nah, eta rukun kudu adapun ka kemu, adapun masuk kencai kana irung, adapun mubah celik, itu semuanya sunnah. Dilakonan kajen gitu. Ari dilakonan berarti izin mau pahala sebab sunnah Allah dilakonan. Jadi ka kemu gente ka kemu bae pada kemu air istilah istinsaf, memasukkan air ke dalam hidung itu diserot. Yang diserot pakai cat, pakai hidung tak menyerot sampai air masuk ke dia. Nah, itu kenapa disunahkan semacam itu, karena nanti lendir-lendir yang di sini itu keluar. Makanya sunnah. Teori kedokteran pun pokoknya naon kesehatan itu dari kapan kita sering wudu bege mulai insya Allah sehat banget. Udah bikang tuh usah make naon skincare, tuh usah make shopping nanti mah cucu bener. Tuh usah make eta kapan sering bulu bege herang lah itu pada herang yang kita beda herangnya hatinya ke herang pokoknya di kajuan ya burung lah saya si email misalnya dulu kacun kajuan beri saya aura itu ada aura jeng tereh baju kalau gitu tereh apa itu led aku lagi led eta rangkaiana. Terus istinsaf ngubah lengan kabeh, terus ngubah naon ngilangkeun
kuku, tai kuku itu juga sunnah. Kemudian fardu rukun terakhir bukan genep yaitu tartib rukun fardu budaya dan niat bahulu bahulu terakhir tartib. Tartib sih mah tartib teh sesuai urutan. Itu namanya tertib. Tertib sesuai urutan. Di ada aturannya lamun. Jadi itu bisa lamun diciclok. Berbeda nanti hukumnya kalau misalkan sholat mayit boleh diciclok. Misalkan takbir pertama kita bacanya dengan Fatihah langsung selawat boleh. Takbir kedua kita bacanya langsung doa Allahumma ighfir lahu boleh. Sesuai jeung imam imamna pertama Fatihah ayat manora berarti imamna disebut ramai ciclok belah kajian itu caranya sholat mayit. Tapi lamun wudu mah harus tertib. Pertama niat, banget, kembalian, terus ubah bulu, sirah, kemudian ubah kaki, yang terakhir tertib. Paham? Paham sama. Sok saya ada nanya deh. Tayamum tak rumah tayamum. Tayamum ya, ayah babna tayamum. Oke. Antu berarti di Arab ge anu lebuna ge di daerah pasir tayamum dia saya ayam ayam itu asalkan ada unsur beleduknya gitu ya ngebul ayam unsur harus suci. Tapi dilihat dulu materinya bedaknya misalnya dari barang najis ya, kecuali bedaknya itu dibuat dari perkara-perkara suci baru boleh digunakan itu tayamum. Tayamum itu sifatnya sementara. Satu kali tayamum, satu kali sholat fardu. Kalau wudu kan satu kali wudu boleh sholat sampai sadaya. Secangkir sari burukati boleh. Tapi kalau tayamum, satu tayamum itu fungsinya untuk satu sholat wajib saja. Kalau dua sholat wajib boleh nggak boleh. Bolehnya satu sholat wajib, sholat sunnah, sama satu sholat sunnah dibatasi karena hari tayamum sebatas sebagai pengganti saja. Misalkan orang tayamum, ayeuna ya tayamum. Kemudian 1 jam kemudian air cair datang hujan masih dalam kondisi waktu sholat duhur. Kurang sampai yang bebas wajib wudu lagi sholat lagi. Sholatnya 2 kali. Iya. Kecuali memang kemarau berkepanjangan, orang tayamum kemudian jika asar tayamum sholat maghrib tayamum sholat. Itulah namanya tayamumnya satu. Guys, orang ini wah. Pak. Kalau habis wudu kan lagi masa pandemi. Iya. Pakai sanitizer. Iya. Sanitizer kan mengandung alkohol. Iya. Itu gimana? Itu kalau alkohol itu mah saya juga sering sih sholat pakai minyak yang ada alkohol itu. Ya itu sering ya sering. Saya kurang masa ya pakai alkohol. Walaupun secara tergantung nanti kita melihatnya dari sisi apa ya. Kalau dari sisi tasawuf itu nggak boleh sholat pakai alkohol, itu ada alkohol dari tasawuf. Itu bagi orang-orang yang kedekatan dengan Allah itu sudah dekat. Kalau golongan budak kita nggak apa-apa. Sholat pakai minyak wangi yang ada itu. Guys, sudah ya, paham banyak kalian punya beratnya. Sekolah Allah alam.